di Zoom? Sudah, Mbak. Oh, oke, Mas. Sebelumnya saya izin untuk membuka acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan sekalian. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di dalam Zoom ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan alhamdulillah kita mendapatkan kesempatan untuk mengadakan acara ini secara daring atau secara online yang akan dinarasumberi oleh Mas Johan Setiadi. Sholawat serta salam tidak lupa kita ucapkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri, nama saya Feni Aprilia dari mahasiswa Ilmu Tanah Angkatan 2019 yang akan memandu acara pada sore hari ini hingga selesai, di mana hari ini kita membahas tentang pengenalan basic ArcGIS dan pembuatan peta dasar di ArcGIS Training Class batch yang pertama. Lalu selanjutnya saya akan memperkenalkan narasumber kita yaitu Mas Johan Setiadi. Mas Johan boleh nih kenalan dulu sama teman-teman. Halo Mas Johan, ada di monitor. Mbak, untuk CV-nya dibacakan oleh pihak panitia atau saya membacakan sendiri nggak? CV-nya saya yang membacakan, Mas Johan boleh sapa teman-teman dulu yang ada di room meeting ini. Oh begitu, baik. Ya. Sebelumnya selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman Himpunan Ilmu Tanah Universitas Sriwijaya karena sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi ilmu terkait pemetaan. Mungkin nanti untuk batch pertama kita akan membahas sesuai dengan core yang saya terima kemarin, kita akan membahas tentang basic-basic pemetaan dan pengenalan sekilas tentang sistem informasi geografi. Mungkin untuk kedepannya di batch 2, 3, dan 4 kita akan membahas peta hidrologi, peta topografi, sampai dengan yang terakhir peta 3D sesuai dengan core yang saya terima kemarin. Mungkin seperti itu Mbak, untuk CV-nya nanti bisa minta tolong untuk dibacakan. Iya, baik. Terima kasih kepada Mas Johan. Saya izin untuk membacakan CV-nya. Maaf jika ada salah kata dalam penyebutan gelar ataupun salah kata dalam penyampaiannya, Mas. Di sini narasumber kita bernama Johan Setiadi, SPMSC, tempat tanggal lahir Pangkal Pinang 28 September 1992. Alamatnya di mana yaitu Jalan Raya Tajem RT 1 RW 30 Maguwo Harjo Depok Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk nomor handphone dan emailnya tertera di dalam CV. Lalu selanjutnya tentunya ada pendidikan yang telah ditempuh oleh Mas Johan, antara lain yaitu Sarjana Pertanian Minat Sumber Daya Lahan, Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian UPN Veteran Yogyakarta. Selanjutnya Mas Johan melanjutkan studinya pada tahun 2017 hingga 2019 di Magister Ilmu Lingkungan Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada. Oke, lalu di situ ada pengalaman kerja nih, Mas Johan banyak banget pengalaman kerjanya, dimulai di tahun 2014 hingga sekarang. Itu saya akan bacakan satu persatu, di mana pada tahun 2014, Mas Johan ini memulai pengalaman kerjanya menjadi job training di PT Gunung Maras Lestari, Bangka Belitung. Lalu pada tahun 2015 hingga tahun 2016, Mas Johan ini menjadi job training asisten di Palmas Rasi Group, Kalimantan Timur. Dan pada tahun 2016 hingga 2017, Mas Johan ini menjadi asisten Mapping and Geography Information System atau MGIS di PT Global Primatama Mandiri Palmas Rasi Group, Kalimantan Timur. Nah, ini masih banyak banget ya, teman-teman dapat melihat di share screen yang telah diberikan oleh operator.
Dan yang masih ada sampai sekarang itu banyak banget rekan-rekan. Di situ pada tahun 2021 hingga sekarang saja itu ada 4 pekerjaan yang telah beliau geluti seperti itu. Yang paling akhir itu saya akan bacakan yaitu asisten tenaga ahli SIG Jasa Konsultasi Rekayasa Engineering Kampus Ramah Hutan Kampus Ramah Air Hujan di Desa Banaran, Kecamatan Semanu dan Desa Pacarejo, Kecamatan Pelayan, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta oleh Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Serayu Opak Progo. Lalu selanjutnya ada pun beberapa workshop yang telah beliau ikuti atau telah beliau lakukan, yaitu diantaranya pada tahun 2020 hingga tahun 2021. Salah satunya yaitu pada tahun 2020, beliau menjadi pembicara pada Kongres Memanen Air Hujan Indonesia ketiga di Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada. Dan selanjutnya rekan-rekan dapat melihat di CV-nya. Selain itu, pengalaman asisten Mas Johan juga ini memulainya pada tahun 2013 hingga tahun 2015. Pengalaman asisten yang pertama pada tahun 2013 hingga 2014 itu ada asisten laboratorium biologi tanaman UPN Veteran Yogyakarta. Dan yang paling terakhir pada tahun 2014 hingga tahun 2015 itu ada asisten laboratorium dan lapangan SIG UPN Veteran Yogyakarta. Dan adapun penghargaan yang telah beliau raih pada tahun 2015 yaitu menjadi lulusan tercepat di Fakultas Pertanian UPN Veteran Yogyakarta. Nah, di sini ada nih pengalaman dari Mas Johan menjadi Web GIS Creator dimulai pada tahun 2020 hingga sekarang, di mana yang paling terbaru itu menjadi pengurangan berjudul pengurangan dan penghapusan merkuri dalam upaya optimalisasi RID PPM pada sektor pertambangan emas skala kecil di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, hibah penelitian Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada. Di mana adapun penelitian telah beliau lakukan, diantaranya yaitu dimulai pada tahun 2015 hingga tahun 2019. Yang pertama pada tahun 2015 itu ada evaluasi kerusakan lahan pertambangan batu gamping dan kesesuaian lahan untuk tanaman keras di areal tambang Dusun Gunung Krambil, Desa Sidorejo, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Adapun yang terakhir pada tahun 2019 yaitu evaluasi penggunaan lahan untuk mendukung geopark berkelanjutan di kawasan Kars Gunung Sewu UNESCO Global Geopark, kasus di Desa Bedoyo dan Desa Umurjo, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Baik, itu mungkin banyak banget ya CV dari Mas Johan ini. Semoga memotivasi teman-teman semua deh. Oke, operator bisa tutup share screen-nya. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung aja masuk ke dalam inti acaranya, yaitu tentang pelatihan ARGIS nih tadi. Mas Johan bisa langsung mengambil alih untuk mengisi acara ini. Saya persilahkan waktu dan Zoom-nya. Kembali, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Mbak Fedy yang sudah menyampaikan terkait tentang CV saya. Mengingat waktu yang cukup singkat hari ini, yaitu 2 jam untuk basic pelatihan ARGIS, mungkin langsung kita mulai saja ya, Mas atau Mbak ya. Saya mohon izin untuk share screen nih, untuk pengenalan beberapa materi terkait yang sesuai dengan core yang sudah dikirimkan pada saya kemarin. Maaf sebelumnya Mbak, apakah suara saya terdengar jelas? Iya Mas, jelas. Jelas Mas. Mohon maaf juga sebelumnya, mungkin untuk video saya matikan karena memang ada beberapa aplikasi yang saya buka, jadi agak cukup berat untuk beberapa aplikasinya. Baik, mungkin saya izin share screen. Rekan-rekan sekalian, apakah sudah terlihat di layar monitor?
Sudah, Mas. Sudah, Mas. Baik. Tema pada latihan batch pertama pada hari ini yaitu konsep dasar sistem informasi geografis dan pemetaan tingkat dasar. Terus mungkin ada beberapa topik pembahasan utama yang akan kita bahas pada acara sore hari ini, yaitu pengenalan sekilas tentang apa itu sistem informasi geografis, kemudian kita akan masuk ke pengenalan ArcGIS. Sebenarnya untuk software pemetaan sendiri hanya ArcGIS, tetapi ada QGIS, terus ada MV, ada AirMapper dan lain. Jadi yang paling umum digunakan yaitu ArcGIS dan QGIS. Kemudian kita akan mencoba untuk melakukan pemetaan dasar terkait sistem informasi geografis. Sistem informasi geografis ini pengertian sistem informasi geografis menurut GIS Konsorium yang dilaksanakan di Aceh pada tahun 2007. Sistem informasi geografis itu merupakan komponen yang terdiri dari hardware atau perangkat keras, kemudian ada software atau perangkat lunak yang kita kenal dengan ArcGIS. Sebenarnya seperti saya sampaikan di awal, banyak beberapa aplikasi pemetaan lainnya selain ArcGIS. Kemudian ada sumber daya manusia itu sendiri, kemudian ada data atau data-data yang akan diolah, dan kemudian yang terakhir yaitu metode analisis data, yang saling bersinergi untuk memasukkan, memperbaiki, mengelola, mengintegrasikan, menampilkan, menyimpan, memperbarui, memanipulasi, dan menganalisa data-data spasial. Itu sekilas terkait pengertian dari sistem informasi geografis itu sendiri. Kemudian apa itu data spasial? Data spasial merupakan data yang berorientasi geografis, memiliki sistem koordinat tertentu sebagai dasar referensinya. Yang perlu digarisbawahi, perbedaan antara data spasial dengan data-data lainnya, yaitu dia mempunyai berorientasi pada sistem geografis, yaitu sistem koordinat tertentu. Jadi dia mempunyai dua komponen penting, yaitu informasi lokasi atau spasial dan informasi deskriptif atau atribut. Kita biasanya menyebutnya di pemetaan yaitu atribut data atau atribut table. Kemudian data spasial sendiri terbagi menjadi dua data secara umum, yaitu data vektor dan data raster. Data vektor sendiri terbagi lagi menjadi tiga data. Yang pertama yaitu poin. Poin biasanya kita gunakan untuk menandakan point of interest, seperti misalnya jembatan, terus pusat-pusat wisata, dan lain-lain. Kemudian garis kita gunakan untuk menandai beberapa bentang alam yang mempunyai garis lurus, misalnya jalan, selain sungai, garis kontur, terus jalan, dan lain-lain. Kemudian untuk data poligon, kita gunakan untuk menandai segala sesuatu bidang yang mempunyai dimensi, mau itu dimensi panjang, dimensi lebar, dimensi keliling, ataupun dimensi luas. Kemudian data raster, biasanya kita gunakan untuk menandai data-data yang mempunyai resolusi atau berpiksel. Kemudian sistem koordinat. Sistem koordinat secara umum kita mengenal dua sistem koordinat, yaitu Project Coordinate System dan Geographic Coordinate System. Di mana Project Coordinate System yang paling sering kita jumpai yaitu Universal Transfer Migrator atau kita kenal dengan UTM. Untuk contoh datanya seperti yang saya warnai tulisan yang berwarna merah, itu merupakan data contoh data UTM, sistem koordinat UTM. Kemudian untuk Geographic Coordinate System, kita mengenal yaitu latitude, longitude, atau sering disebut dengan lat-long. Itu terbagi menjadi dua, yaitu degree, minute, second, atau data DM, atau sistem koordinat DMS. Dan This meeting is being recorded. Dan sistem koordinat decimal degree. Untuk contoh sistem koordinatnya, seperti yang tulisan berwarna merah yang saya tuliskan di presentasi pada sore hari ini. Jadi setiap daerah, bukan cuma di Indonesia, tetapi di seluruh dunia, mereka mempunyai sistem koordinat masing-masing. Jadi misalnya untuk wilayah, mungkin saya sekarang berada di Yogyakarta, jadi untuk koordinat UTM, zona yang kita gunakan yaitu zona 49S, seperti yang gambar di sebelah kiri, bisa teman-teman lihat semuanya. Mungkin untuk daerah Sumatera, mulai dari 46N sampai dengan 48N, dan mulai dari 46S sampai dengan 48S. Untuk pilih peta, berdasarkan isinya secara umum peta dibagi menjadi dua, yaitu peta umum dan peta tematik. Peta umum yaitu peta-peta yang sudah terdata di sistem di Inageoportal, seperti peta administrasi wilayah, peta topografi, peta geologi, dan lain-lain. Jadi dia menggambarkan data-data umum.
Sedangkan perbedaannya dengan peta tematik yaitu peta yang dibuat dengan kepentingan atau tujuan khusus, misalnya seperti peta curah hujan, peta kepadatan penduduk, peta sebaran COVID-19, dan lain-lain. Jadi untuk gambar di sebelah kanan itu beberapa contoh peta umum dan peta tematik. Yang kursor yang saya tunjukkan ini merupakan peta RBI atau peta rupa bumi digital, peta rupa bumi Indonesia. Kemudian di sebelahnya ada peta geologi dan di sebelahnya ada peta topografi. Kemudian di bawahnya bisa kita lihat yang pertama itu peta curah hujan, kemudian ada peta indeks bahaya bencana, dan yang terakhir itu peta kepadatan penduduk. Untuk sumber peta, banyak platform yang menyediakan sumber-sumber peta. Misalnya dari Badan Informasi Geospasial atau BIG juga kita bisa akses di situs Inageo Portal, itu menyediakan peta RBI format cetak maupun format save file. Kemudian ada juga data-data Demnas atau data-data terkait topografi di Indonesia. Itu untuk situs web, nanti bisa teman-teman akses di alamat web yang sudah saya inputkan di dalam paparan sore hari ini. Kemudian ada SAS Planet. SAS Planet merupakan aplikasi portable yang bisa kita gunakan untuk mendownload data-data citra satelit dengan resolusi tinggi. Kemudian ada Norway International Climate and Forest Initiative. Itu juga salah satu badan pemerintah milik Norwegia yang bisa digunakan oleh masyarakat secara umum di seluruh dunia untuk melakukan download data-data citra satelit dengan resolusi tinggi. Kemudian ada yang USGS, ini merupakan badan pemetaan dari Amerika. Mereka menyediakan data-data citra satelit untuk resolusi rendah sampai dengan resolusi menengah. Kemudian untuk yang terakhir yaitu drone. Drone biasanya kita gunakan untuk mengambil foto udara. Jadi nanti setelah selesai pelatihan sore hari ini, nanti materi akan saya coba share ke panitia biar nanti teman-teman juga bisa mengakses sumber-sumber peta ini. Kemudian untuk AKDIS sendiri ada 4 aplikasi utama yang paling sering dijumpai atau yang paling sering kita gunakan untuk melakukan pemetaan. Yang pertama itu ada Akatalog, berfungsi untuk mengeksplorasi data spasial seperti pencarian informasi data spasial pada personal database, server, local network, dan web. Kemudian ada penyalinan penampilan dan manajemen metadata, pendefinian data, melakukan proses konversi data skema dengan desain geodatabase. Jadi kalau teman-teman ingin mengelompokkan data-data GIS, bisa membuat suatu geodatabase. Kemudian sebagai administrator dari sebuah server di ArcGIS. Kemudian yang kedua itu adalah ArcMap, berfungsi untuk mengolah data seperti membangun database baru, menampilkan database yang sudah ada, memilih, mengedit, menganalisis, dan menggabungkan data, serta menerbitkan peta. Tapi ArcMap biasanya kita gunakan untuk pemetaan 2 dimensi. Kemudian yang berikutnya itu ada ArcScan. ArcScan berfungsi untuk mengolah, menyajikan, dan menampilkan peta yang memberikan tampilan 3D interaktif dari sebuah informasi geografis dengan multi resolusi. Kemudian yang terakhir ada ArcGlobe. Dia berfungsi kurang lebih seperti teman-teman kalau buka Google Earth untuk menampilkan peta dalam bentuk 3D ke dalam bola dunia dan dapat dihubungkan secara langsung dengan internet. Kemudian ini beberapa toolbars basic yang harus kita atau wajib kita punya di aplikasi ArcGIS untuk melakukan pemetaan tingkat dasar. Yang pertama itu ada 3D Analyze, yang kedua itu ada Create Feature, yang ketiga ada Data Frame Tools, berikutnya ada Draw, berikutnya ada Edit Vertex, Editor, Georeferencing, Layout, Standard, Table of Content, dan Tools. Jadi setiap toolbar mempunyai fungsi masing-masing. Jadi misalnya sebagai contoh untuk 3D Analysis, kita gunakan untuk menganalisis data-data topografi, seperti membuat kontur, terus menganalisis data dam, terus membuat data tin, dan lain-lain. Kemudian ada Create Feature. Create Feature biasanya kita gunakan untuk melakukan editing data-data vektor khususnya, entah itu point, polyline, ataupun polygon. Kemudian ada Data Frame Tools, kita gunakan untuk mengatur orientasi dari sebuah peta, lebih tepatnya arah mata anginnya, mau berapa derajat utara, selatan, barat, timur. Kemudian ada Draw kita gunakan untuk membuat layout peta secara manual. Walaupun sebenarnya untuk layout peta sendiri dia sudah menyediakan template, tetapi jika kita ingin melakukan secara manual, kita bisa menggunakan toolbars Draw. Kemudian Edit Vertex,
Ada vertex kita gunakan untuk mengedit nodes-nodes yang terdapat pada data vektor, baik itu point, polyline maupun polygon. Kemudian editor adalah salah satu toolbox yang paling penting di dalam pemetaan tingkat dasar. Dia berguna untuk mengedit data-data vektor serta menganalisis untuk mulai mengedit dan menganalisis data-data vektor. Kemudian ada georeferencing. Georeferencing biasanya kita lakukan untuk melakukan memperbaiki sistem koordinat yang sebelumnya sebuah data, biasanya data-data raster, dia belum mempunyai sistem koordinat yang pasti, atau belum kita lakukan proses georeferencing, atau biasanya kita kenal dengan rektifikasi, agar data-data tersebut, khususnya data raster, yang sebelumnya belum mempunyai sistem koordinat, menjadi mempunyai sebuah sistem koordinat. Nanti mungkin kita akan membahas sedikit tentang rektifikasi di pertemuan kedua, walaupun sebenarnya rektifikasi sendiri merupakan ilmu pada pemetaan tingkat dasar. Kemudian ada tools layout kita untuk melayout peta agar tampilannya menjadi lebih rapi. Kemudian ada tools standar berguna untuk menyimpan, membuka proyek peta baru, terus untuk melakukan percetakan dan lain-lain, untuk menampilkan data dan lain-lain. Di tools standar juga dia menyediakan aplikasi-aplikasi yang ada di ArcGIS, seperti misalnya ada ArcCatalog, ada ArcToolbox, dan lain-lain. Kemudian ada table of content. Dia berfungsi untuk menampilkan layer-layer yang sedang atau yang sudah kita displaykan di ArcMap. Kemudian yang terakhir tools berfungsi untuk identify, terus untuk zoom in, zoom out, dan lain-lain. Untuk gambar bisa teman-teman lihat di sebelah kanan. Mungkin nanti lebih jelasnya pas kita langsung praktek di aplikasinya. Jadi ini pengenalan sekilas. Ini yang saya jelaskan tadi. Untuk ArcMap sendiri, di ArcGIS, untuk analisis data, semuanya terdapat di ArcToolbox. Jadi mulai dari 3D analysis sampai tracking analysis tools, semuanya terdapat di ArcToolbox. Inilah proses ini yang kita sebut dengan geoprocessing. Jadi untuk menganalisis, mentransformasi, mengkonversi, dan menjalankan fungsi-fungsi spasial pada data spasial dan data non-spasial. Jadi semua analisis, tools analisis di ArcGIS dapat kita jumpai semuanya di ArcToolbox. Hanya fungsi setiap ekstensi akan berbeda antara ekstensi satu dengan ekstensi yang lainnya. Ini untuk pemetaan dasar mungkin yang akan kita lakukan pada sore hari ini. Yang pertama kita akan menjalankan aplikasi ArcMap, terus yang kedua yang sekiranya wajib kita lakukan yaitu mengatur sistem koordinat yang akan kita gunakan. Kemudian kita akan menambahkan file-file data vektor ke dalam ArcMap. Kemudian kita akan melakukan geoprocessing menggunakan ArcToolbox dan menggunakan toolbar-toolbar pemetaan tingkat dasar. Kemudian mungkin kita akan melakukan simbologi data. Setelah itu kita akan melakukan overlay untuk mendapatkan peta sampel penelitian, titik sampel penelitian. Kemudian setelah itu kita akan melakukan olah atribut data. Kemudian kita akan menentukan titik. Setelah itu kita akan melakukan simbologi kembali. Kemudian baru kita menentukan titik sampel penelitian. Setelah itu kita akan melakukan peta. Kemudian kita akan coba untuk mengekspor peta yang sudah kita buat atau peta yang sudah jadi, yang mulai dari data properties sampai dengan layout ke dalam bentuk JPEG ataupun ke dalam bentuk PDF. Setelah itu kita akan menyimpan data. Nah, ini beberapa data, mungkin data-data dasar atau layer-layer dasar yang akan kita coba tampilkan di ArcMap. Antara lain itu ada peta batas administrasi, peta jalan, peta sungai, peta geologi, peta jenis tanah, peta kemiringan lereng, dan peta penggunaan lahan. Mungkin untuk overlay sendiri, beberapa peta dasar yang sering dilakukan untuk overlay, sebenarnya untuk overlay sendiri peta-petanya sesuai dengan tujuan dari penelitian. Misalnya untuk pemetaan erosi dengan pemetaan tingkat persebaran penduduk dan lain-lain akan beda jenis-jenis peta yang akan di overlay. Jadi untuk pemetaan dasar mungkin yang paling umum yang dilakukan untuk pemetaan titik sampel penelitian yaitu peta geologi, jenis tanah, kemiringan lereng, penggunaan lahan, mungkin bisa juga peta-peta geomorfologi. Oke, ini contoh layout standar yang sering digunakan. Nanti teman-teman bisa melihat
data pemetaan dasar di API sendiri banyak sekali format-format data yang mungkin akan terdengar asing nantinya. Ini sekilas beberapa format data pemetaan dasar yang sering kita jumpai untuk melakukan pemetaan dasar. Yang pertama yaitu MXD atau Map Project. Dia merupakan format data penyimpanan proyek pemetaan 2 dimensi. Berbeda halnya dengan pemetaan 3 dimensi, dia akan berformat .sxd. Nah, nanti kita akan bahas mungkin di pertemuan berikutnya menggunakan ArcScan di pemetaan 3 dimensi. Kemudian ada SHP atau Shape File, berfungsi untuk penyimpanan data spasial non topologis berbasis vektor. Jadi untuk data-data vektor biasanya disimpan dalam bentuk shape file. Kemudian kita mengenal juga ada Keyhole Markup Language atau itu seharusnya .kml. Itu merupakan format data yang digunakan untuk aplikasi pengiraan jauh untuk visualisasi data spasial. Jadi biasanya kita untuk menandakan lokasi di Google Earth, di SAS Planet, di USGS, dan lain-lain, biasanya kita menggunakan data-data dengan format KML atau KMZ. Kemudian yang berikutnya ada tag image format file atau .tif biasanya kita kenal. Itu merupakan format data gambar dengan kualitas cukup tinggi hingga 32 bit yang pada umumnya mempunyai sistem koordinat pada bidang pemetaan. Jadi untuk data raster yang sudah mempunyai sistem koordinat, setelah proses rektifikasi akan kita simpan ke dalam format data.tif. Berbeda halnya dengan data-data raster yang belum mempunyai sistem koordinat, mungkin akan kita simpan, akan kita lihat datanya punya format dalam bentuk .png ataupun .jpeg. Okay. Kemudian ada DBF atau DBS, itu merupakan format data penyimpanan atribut data spasial. Jadi biasanya kita buka data DBF itu ke dalam bentuk Excel. Jadi dia menyimpan data-data atribut dari data-data vektor. Yang berikutnya ada JPG atau JPEG, Joint Photographic Export Assemble. Itu merupakan format data penyimpanan pada output ekspor peta sama dengan halnya PDF. Itu merupakan format data setelah hasil dari output ekspor peta. Nanti peta setelah selesai kita layout akan kita coba ekspor ke dalam bentuk JPEG dan PDF. Oke. Mungkin itu sekilas paparan teori terkait pemetaan dan sistem informasi geografis. Mungkin berikutnya kita akan langsung masuk pada pemetaan. Maaf sebelumnya tadi mungkin agak sedikit cepat karena mengingat waktu yang sangat terbatas. Kemarin infonya untuk waktu pelatihan sore hari ini 2 jam, jadi biar bisa selesai tepat waktu mungkin saya jelaskan secara singkat tadi. Mohon maaf Mas atau Mbak sebelumnya, di layar sudah tampil map-nya sudah tampil. Layar gimana? Sudah. Oke, baik. Nanti untuk materi yang saya paparkan tadi secara singkat dan cepat, saya coba share ke panitia ya, biar nanti bisa teman-teman dapatkan juga. Jadi untuk mendownload data-data nanti bisa mengakses alamat-alamat web yang sudah saya tuliskan di paparan. Baik, ini merupakan tampilan layar kerja atau lembar kerja dari AppMap yang kita gunakan. Ini untuk pemetaan 2 dimensi. Yang pertama atau yang mutlak yang harus kita lakukan sebelum melakukan pemetaan, seperti yang saya sampaikan di paparan tadi, yaitu mengatur sistem koordinat. Jadi setiap itu wilayah di Indonesia khususnya dia mempunyai sistem koordinat masing-masing. Seperti tadi saya mencontohkan di Yogyakarta, dia bersistem koordinat UTM 49S dengan datum 84. Jadi cara awal untuk mengatur sistem koordinat yaitu dengan klik menu View, kemudian pilih Data Frame Properties. Mas atau Mbak, ini sudah direkam tadi ya? Sudah direkod ya? Iya Mas, ini udah di-record. Jadi biar apa? Biar nanti teman-teman bisa lihat kembali videonya untuk melakukan pemetaan tingkat dasar. Oke. Tadi yang saya sampaikan di awal, sistem koordinat secara umum terbagi menjadi 2, yaitu Geographic Coordinate System dan Project Coordinate System. Jadi yang kita gunakan UTM. Kalau lat long, kita tentunya akan membuka Geographic Coordinate System, tetapi yang kita gunakan untuk
latihan sore hari ini kita menggunakan sistem koordinat UTM, jadi kita akan membuka project koordinat system. Jadi project koordinat system, pilih UTM, pilih sistem datumnya WGS 84 untuk Indonesia, terus kita pilih untuk zonasinya, zonasi utara atau zonasi selatan, Northern Hemisphere atau Southern Hemisphere. Jadi untuk yang tadi, misalnya kita mencontohkan untuk wilayah di wilayah daerah istimewa Yogyakarta, kita memilih WGS 84 UTM Zone 49S. Jadi kita pilih untuk menambahkan ke favorit, bisa kita klik kanan, add to favorit. Kebetulan punya saya sudah saya tambahkan di favorit. Kemudian klik OK. Bagaimana? Oke. Setelah itu kita akan menampilkan data-data vektor yang saya sebutkan tadi, entah itu point, polyline maupun polygon di layar ArcMap. Yang pertama kita klik icon add data. Oke. Nanti untuk data-datanya, untuk teman-teman pelatihan, nanti juga akan saya share ke tim panitia biar nanti bisa teman-teman akses. Oke, nanti bisa teman-teman lihat di folder base data. Mungkin yang pertama yang akan saya tampilkan yaitu batas administrasi wilayah. Misalnya di sini kita menggunakan batas desa di Kecamatan Gedangsari. Kecamatan Gedangsari merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Gunung Kidul yang terletak di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Nanti untuk teman-teman, misalnya ingin membuat peta lokasi penelitian, peta terkait penelitian teman-teman semuanya, mungkin teman-teman bisa mengakses batas wilayah administrasi melalui situs yang disediakan oleh Badan Informasi Geospasial atau BIG, itu di Inageo Portal. Untuk situsnya sendiri sudah saya cantumkan di paparan tadi, nanti tinggal teman-teman buka. Sebelumnya untuk mendownload data-data tersebut, teman-teman harus membuat akun terlebih dahulu. Mungkin nanti di pertemuan kedua akan saya contohkan untuk tata cara mendownload data-data raster maupun data-data vektor, serta data-data dengan citra satelit resolusi rendah sampai dengan resolusi tinggi. Yang pertama kita tampilkan yaitu batas desa Kecamatan Gedangsari. Oke, ini merupakan batas desa Gedangsari yang berada di Kabupaten Gunung Kidul. Mungkin nanti untuk pemetaannya kita hanya memetakan satu desa di Kecamatan Gedangsari. Jadi sebelum kita menampilkan data-data lainnya, alangkah lebih baiknya jika kita melakukan simbologi data. Simbologi data secara umum merupakan merubah tampilan data sesuai dengan kaidah atau standar yang sudah ditetapkan oleh Badan Informasi Geospasial sebagai lembaga yang mengatur tentang pemetaan di Indonesia. Jadi nanti juga untuk standar-standar atau kaidah-kaidah pemetaan, entah itu pemetaan geologi, pemetaan tanah, dan lain-lain, nanti akan saya coba share juga materinya ke tim panitia, biar nanti bisa di-share juga ke teman-teman sekalian. Jadi untuk melakukan simbologi data tidak bisa kita lakukan secara sembarangan, jadi semuanya sudah ada kaidah-kaidahnya untuk pemetaan itu. Jadi teman-teman nanti bisa membaca atau mengikuti kaidah-kaidah tersebut. Seperti batas desa, karena ini single simbol, nanti kita akan melakukan simbologi pada single simbol dan banyak dan sebentar saya coba di double klik saja di layernya batas desa Kecamatan Gedangsari, nanti kita melakukan simbologi. Ini yang saya sebutkan karena ini hanya single simbol, jadi untuk batas wilayah administrasi secara keseluruhan kita melakukan simbologinya hanya satu jenis data yang sama. Berbeda halnya untuk misalnya layer jalan atau data-data vektor jalan, dia mempunyai kelas-kelas jalan tertentu, misalnya jalan kolektor, jalan lain, jalan lokal, jalan setapak. Jadi kita tidak bisa menggunakan simbologi dengan single simbol, tetapi kita harus menggunakan dengan unique value. Nanti saya akan mencontohkan. Ini yang single simbol. Secara cepatnya bisa langsung teman-teman klik di icon persegi atau icon square di bawah layer. Terus teman-teman pilih hollow, terus pilih hollow. Ini sesuai dengan kaidah ya, jadi setiap
layer tentunya berbeda, antara misalnya layer penggunaan lahan dengan layer batas wilayah administrasi tentunya akan berbeda. Setelah itu klik edit simbol, kemudian kemudian klik outline, kemudian teman-teman pilih border atau simbologi batas wilayah administrasi. Secara standar atau kaidah yang ada di Indonesia, batas wilayah administrasi ditandakan dengan satu strip dan 3 garis terputus, ini dash with one long three short. Jadi kita gunakan ini. Untuk ketebalan garis kita coba menggunakan 1, kemudian klik OK. Begini tampilan batas wilayah administrasi di desa di Kecamatan Ginangsari. Setelah itu mungkin bisa kita tambahkan nama-nama desa tersebut. Caranya klik kanan pada layer batas desa Kecamatan Ginangsari, kemudian pilih properties, kemudian pilih labels, untuk aplikasi ArcGIS sendiri, dia memang lebih berat, cenderung lebih berat dibandingkan dengan aplikasi QGIS. Tetapi saya secara pribadi lebih prefer menggunakan ArcGIS. Kenapa? Karena memang menurut saya secara pribadi ini ya, bukan secara umum ya, beberapa tools pemetaan di ArcGIS lebih lengkap, sepertinya lebih lengkap untuk melakukan beberapa analisis data spasial. Sekali lagi, itu alasan saya secara pribadi. Kemudian klik label fitur di layer, kemudian label fieldnya pilih desa, kemudian untuk jenis huruf, usahakan di dalam pemetaan jenis huruf yang digunakan yaitu seragam. Misalnya satu menggunakan Times New Roman, semuanya menggunakan Times New Roman. Satu menggunakan Calibri, semuanya menggunakan Calibri. Kenapa? Karena agar data-data yang ditampilkan terlihat lebih konsisten dan jauh lebih rapi dibandingkan jika teman-teman menggunakan setiap layer dengan jenis huruf yang berbeda-beda. Ini kita ambil contoh menggunakan jenis huruf Times New Roman. Untuk ukuran huruf mungkin kita menggunakan 14, kemudian bold, kemudian klik simbol. Kita akan memberikan background warna putih di belakang tulisan. Oke, kemudian klik edit simbol. Oke, pilih max, kemudian klik hello, size-nya ganti 1, kemudian klik OK. Jadi di sini sudah tampil nama-nama desa yang ada di Kecamatan Ginangsari. Bisa kita klik satu contoh. Mungkin nanti yang akan kita coba yaitu memetakan peta titik sampel pendidikan di Desa Ngalang. Oke. Di sini dapat kita lihat di atribut tabelnya itu nama desanya Desa Ngalang, kecamatannya Ginangsari, kabupaten kotanya Gunung Kidul, provinsinya daerah istimewa Yogyakarta, luasnya dalam satuan hektar 1484,33. Oke, sekarang kita akan coba menampilkan data-data lainnya. Oke, berikutnya mungkin kita akan menampilkan data jalan Kecamatan Ginangsari. Oke, di sini yang saya jelaskan sebelumnya tidak bisa kita lakukan simbologi secara single simbol, tetapi harus menggunakan unique value. Jadi karena jenis-jenis data yang ada di layer jalan di Kecamatan Ginangsari sendiri punya jenis data yang berbeda. Ada yang jalan kolektor, ada yang jalan lain, ada yang jalan lokal. Jadi caranya sama seperti tadi, double klik pada layer jalan. Oke, setelah itu pilih simbologi, kemudian kategoris, kemudian unique value-nya ke kelas jalan, oke, kemudian klik add all value, kita pilih, kita simbologi pada masing-masing kelas jalan yang ada di Kecamatan Ginangsari. Jalan kolektor, kita coba simbologi menggunakan
garis tebal dengan garis tepi hitam, ukurannya cukup 3. Untuk jalan semuanya biasanya menggunakan warna merah, cenderung menggunakan warna merah, kecuali jalan-jalan lain, seperti misalnya jalan pabrik, biasanya mereka menggunakan warna kuning, terus untuk jalan tol mereka menggunakan warna ametis atau ungu muda. Oke, kita klik warna merah. Oke, kemudian jalan lain kita menggunakan garis putus-putus. Kita coba cari di kolom search, pilih das. Oke, pilih yang das 2, kemudian ganti warna jadi merah. Oke, kemudian jalan lokal, garis lurus, warnanya kita samakan warna merah. Dengan ketebalan garis, setiap garis kecuali jalan korektor yaitu 1. Kemudian jalan setapak, titik terputus-putus, dot, kata kuncinya di simbol selektor. Kita pilih dot, kemudian kita ganti warnanya menjadi merah, kemudian klik OK, kemudian apply, kemudian OK. Oke, ini jalan-jalan yang ada di Kecamatan Gedang Sari setelah di simbologi. Jadi kan di sini dengan melihat peta ini kita tahu mana itu jalan kolektor tanpa harus membuka atribut tabelnya, mana itu jalan lain, mana itu jalan lokal, mana itu jalan setapak. Jadi seperti yang saya tunjukkan di kursor, ini jalan kolektor, kemudian ada jalan setapak, titik terputus, kemudian ada garis-garis terputus, ini jalan lain, kemudian ada garis yang tidak terputus, itu jalan lokal. Oke, kemudian kita akan menambahkan data sungai. Sungai biasanya kita menggunakan polyline untuk sungai. Tapi ada beberapa juga untuk menganalisis lebar sungai, luas sungai, dan lain-lain kita menggunakan sungai dengan jenis poligon. Di sini nanti saya akan menampilkan 2 jenis sungai, di mana sungai-sungai besar kita gunakan data poligon, sedangkan sungai-sungai kecil kita gunakan jenis data polyline. Jadi pertama kita akan menggunakan jenis data sungai polyline. Oke, kemudian kita simbologi, karena sungai seperti halnya batas wilayah administrasi, cukup menggunakan simbol-simbol, jadi langsung kita klik pada icon yang ada di bawah layar sungai. Oke, kita ganti jadi warna biru atau Cretan blue biasanya, kemudian klik OK. Oke, kemudian sungai secara logikanya berada di bawah jalan, jadi kita letakkan sungai di bawah jalan. Ya, cukup diklik, kemudian di drag. Kemudian batas desa yang mengcover semuanya kita letakkan di paling atas. Oke. Kemudian kita akan menambahkan layer sungai poligon untuk sungai-sungai besar. Oke. Sama seperti tadi, karena dia simbol-simbol, kita ganti warnanya menjadi Cretan blue. Kemudian untuk ketebalan garisnya kita tiadakan, atau kita buat menjadi 0. Oke. Oke, setelah kita zoom, terlihat perbedaan antara sungai yang menggunakan jenis data poligon dan sungai yang menggunakan jenis data polyline. Oke, seperti tadi kita cukup drag sungai di bagian paling bawah. Oke. Oke. Berikutnya kita akan menampilkan data kontur yang terdapat di Kecamatan Gedang Sari. Oke. Sebelumnya di sini kita lakukan simbologi pada data kontur. Karena data kontur juga merupakan data dengan simbol-simbol, jadi kita cukup klik icon lain yang ada di bawah layer kontur, kemudian kita ganti warnanya menjadi olive green. Oke, untuk ketebalan garis kita ubah menjadi 0,5. Kontur merupakan garis khayal, sebenarnya merupakan garis khayal yang menghubungkan tempat-tempat yang memiliki ketinggian yang sama. Jadi elevasi-elevasi pada suatu tempat yang sama biasanya akan mempunyai kontur yang seragam, akan dilalui oleh satu garis kontur. Tergantung nanti untuk resolusinya menggunakan yang detail atau yang semi detail atau yang secara umum. Oke. Kemudian cara membaca kontur yang pertama, semakin garis kontur itu rapat, menandakan wilayah-wilayah tersebut semakin terjal atau wilayah-wilayah tersebut semakin curam.
Sedangkan untuk pada wilayah-wilayah dengan kontur yang jarang, menandakan wilayah tersebut mungkin secara topografi tergolong ke dalam kelas datar, bergelombang, ataupun landai. Seperti garis kontur yang terdapat di wilayah selatan Kecamatan Binangsari, jauh lebih jarang dibandingkan dengan garis-garis kontur yang terdapat di bagian sebelah utaranya. Kebetulan untuk Kecamatan Binangsari sendiri dia merupakan daerah-daerah karst di mana topografinya yaitu perbukitan, jadi memang konturnya lebih rapat dibandingkan dengan daerah-daerah datar. Oke, kita drag di paling bawah. Oke, kemudian kita akan menampilkan data penggunaan lahan di Kecamatan Binangsari. Sebelumnya mungkin garis kontur akan saya coba hilangkan terlebih dahulu. Oke. Kita akan menampilkan data penggunaan lahan di Kecamatan Binangsari. Oke. Ini merupakan penggunaan lahan di Kecamatan Binangsari. Sebelumnya harus kita lakukan simbologi, di mana penggunaan lahan juga kan berbeda-beda antara penggunaan lahan satu dengan penggunaan lainnya. Jadi ada yang pemukiman, ada yang tegalan, ada yang kebun, ada yang hutan, ada yang belukar atau semak. Jadi teman-teman sekalian bisa melakukan simbologi, double klik pada layer penggunaan lahan, kemudian pilih simbologi, kemudian kategoris, kemudian unit value-nya menggunakan tata guna lahan, kemudian add all value. Di situ bisa teman-teman lihat ada penggunaan lahan berupa belukar atau semak, kemudian ada kebun, kemudian ada pemukiman, ada sawah irigasi, dan ada tegalan. Kita akan melakukan simbologi pada setiap penggunaan lahan yang ada di Kecamatan Binangsari. Belukar atau semak, teman-teman cukup klik icon square yang ada pada penggunaan lahan berupa belukar atau semak, kemudian pilih grassland. Oke, sini ada grassland, padang rumput. Oke. Kemudian kemudian kebun biasanya menggunakan vineyard. Kita pilih kebun. Di sini bisa kita edit simbol untuk kita memberikan background berwarna kuning muda, Yucca yellow. Kemudian kemudian untuk outline white-nya kita nolkan atau garis tepinya kita tiadakan. Kemudian untuk pemukiman itu biasanya berwarna merah jambu atau merah muda, seperti rose. Untuk ketebalan garisnya kita tiadakan. Kemudian untuk sawah irigasi, biasanya kita menggunakan crosshead 10%. Template data crosshead 10%, jadi sini, tapi harus diedit terlebih dahulu. Klik edit simbol. Kemudian ini angle-nya kita ganti menjadi 90 derajat. Kemudian untuk yang garis lainnya kita ganti angle-nya menjadi 180 derajat. Kita ganti warnanya menjadi big sky blue. Untuk separasinya atau jarak antar garis mungkin kita ganti menjadi 6 untuk garis yang horizontal. Kemudian untuk garis yang vertikal, separation-nya kita ganti menjadi 2. Warnanya kita samakan menjadi big sky blue. Kemudian kemudian untuk ketebalan garis kita tiadakan juga. Kemudian klik sebentar. Mohon maaf, ini untuk garis yang horizontal, untuk separation-nya harusnya 2, berbalik tadi. Yang untuk yang vertikal, separation-nya jadi 6. Jarak antar garisnya jadi 6. Kemudian untuk penegalan biasanya berwarna kuning muda. Apply. Ini penggunaan lahan di di Kecamatan Binangsari. Bisa teman-teman lihat ada penggunaan lahan berupa tegalan, kemudian ada pemukiman, ada sawah irigasi, dan lain-lain. Jadi seperti yang saya sampaikan di awal, nanti untuk overlay, untuk mendapatkan peta titik sampel penelitian, kita coba mengoverlaykan 4 peta, yaitu peta kemiringan lereng, peta penggunaan lahan, peta geologi, dan peta jenis tanah.
Oke, setelah itu kita ambil data pemilihan lereng. Oke. Kemudian sama halnya seperti penggunaan lahan, kita lakukan simbologi kembali. Cukup double klik pada layer kemiringan lereng, pilih kategoris, unique value. Oke. Untuk value fieldnya kita pilih keterangan, kemudian add value. Oke. Di sini untuk 0 sampai 8% dikategorikan datar, 15 sampai 25% dikategorikan landai, 25 sampai 40% dikategorikan agak curam, 8 sampai 15% kita kategorikan sebagai curam, lebih dari 50% kita kategorikan sangat curam, sesuai dengan kelas lereng yang sudah ada. Untuk warna bisa kita pilih warna gradasi, biasanya mulai dari hijau sampai dengan merah. Oke, seperti ini. Kemudian untuk ketebalan garis tepi kita tiadakan semua. Oke. Kemudian klik OK. Oke. Kan nanti semua data share ke panitia biar teman-teman semua bisa mendapatkan data-data tersebut dan mencoba untuk melakukan pemetaan dasar ini sendiri. Oke. Berikutnya mungkin kita akan menampilkan peta geologi. Oke. Sama halnya seperti layer penggunaan lahan dan pemilihan lereng, kita perlu melakukan simbologi pada peta geologi. Kategoris, unique value tadi, kemudian all value, ada geologinya terdiri dari 5 geologi, ada andesit, formasi gamping mungkal, kepok, melanggan, semilir. Jadi untuk daerah-daerah karst biasanya didominasi oleh bahan-bahan induk yang berasal dari batuan kapur. Atau mungkin lebih kita kenal dengan limestone atau dolomit. Jadi untuk kecuali yang melanggan, formasi melanggan ini merupakan formasi gunung api purba. Gunung api yang sudah tidak aktif lagi. Jadi kita akan melakukan simbologi sesuai dengan standar atau kaidah pemetaan geologi yang sudah ada yang telah diterbitkan oleh Kementerian ESDM. Untuk warnanya sendiri, untuk peta geologi kemarin sudah saya sempat coba buatkan. Ini ada andesit yang berwarna ungu muda, kemudian ada formasi gamping mungkal yang berwarna hijau muda, kemudian ada formasi kepek yang berwarna biru muda, ada formasi melanggrang yang berwarna merah tua, dan ada formasi yang berwarna merah muda. Kita akan coba melakukan simbologi sesuai dengan kaidah yang sudah ditetapkan untuk pemetaan geologi. Oke. Untuk andesit tadi menggunakan warna muda. Kemudian untuk gamping mungkal menggunakan warna hijau muda. Oke. Kemudian untuk kepek menggunakan warna biru muda. Kemudian untuk formasi melanggrang menggunakan warna merah tua. Dan terakhir untuk formasi semilir menggunakan warna merah muda. Oke. Oke, kurang lebih tampilan mulai jadi nanti yang akan kita
pemetaan pada sore hari ini yaitu terdiri dari lengkap ada 4 geologi yang terdapat di sana. Jadi untuk satuan pengenalan mungkin nanti bisa beragam. Oke, berikutnya kita akan mencoba menampilkan data jenis tanah. Oke, sepertinya di Kecamatan Gunung terdapat 2 jenis tanah. Kita lakukan simbologi. Oke, geologi. Terdapat tanah latosal dan tanah mediteran. Tanah latosal kita menggunakan warna coklat agak tua. Kemudian untuk mediteran kita menggunakan warna merah kuning biasanya. Oke. Sesuai yang saya sesuai dengan paparan awal tadi, untuk pemetaan dasar kita sudah di tahap pertama, kita membuka aplikasi ArcMap sudah kita lakukan, kedua kita mengatur sistem koordinat sudah kita lakukan, kemudian kita menampilkan data sudah kita lakukan juga, dan yang terakhir kita akan melakukan geoprocessing pertama atau analisis pertama yang kita lakukan yaitu melakukan clip, yaitu memotong data-data vektor sesuai dengan data-data yang kita butuhkan. Misalnya yang kita butuhkan tadi sesuai dengan batas administrasi wilayah di Desa Ngarang. Jadi untuk jalan, sungai, kemudian geologi, jenis tanah, kemiringan lereng, dan tes Desa Ngalang. Oke. Oke, layers kita coba ganti dengan pelatihan. Kita tampilkan dulu batas Desa Ngalang. Oke, batas Desa Ngalang, kita simbologi. Maaf Mas atau Mbak, untuk tampilan ArcMap-nya masih tampil ya di layar ya? Enggak Mas, PPT yang tampil. Oh, oke. Sorry. Oke, kalau sekarang? Udah Mas. Oke, tadi kita menampilkan data batas Desa Ngalang. Oke, nanti kita akan melakukan proses klik pada beberapa data vektor yang ada di Kecamatan Dinosauri. Oke, yang pertama yang mungkin akan kita lakukan klik yaitu jalan, batas jalan. Oke, klik Arc Toolbox. Arc Toolbox merupakan tools untuk melakukan proses geoprocessing. Mas atau Mbak, mungkin nanti kita akan telat untuk sampai dengan layout, mungkin lewat dari jam 5:30 atau dilanjut di batch 2 atau waktunya kita tambah ya nantinya. Baiknya bagaimana gitu? Boleh Mas, nanti lanjut ke batch 2, nanti di batch 2-nya nambah waktu aja Mas. Oke, berarti nanti untuk batch pertama selesai di mana sampai 5:30, sisanya dilanjutkan di batch kedua ya? Iya Mas, apa? Kebetulan kan batch kedua nanti mungkin ada beberapa tambahan materi pemetaan dasar, yaitu cara mendownload citra satelit resolusi rendah sampai dengan tinggi seperti yang saya sampaikan di paparan. Kemudian kita akan mengenal salah satu proses georeferencing, sempat saya baca di PowerPoint kemarin yang dikirim.
Mungkin kita melakukan rektifikasi pada peta-peta RBI dengan format cetak. Kemudian yang tambahan mungkin layout di batch kedua, terus sama pemetaan hidrologi ya kalau tidak salah Mbak. Iya Mas, benar Mas. Baik, oke. Untuk proses klip kita pilih analysis tools, pilih extract, kemudian pilih clip. Oke, untuk input fitur kita pilih layer apa yang akan kita klik sebagai input atau sumber data. Mungkin kita di sini menggunakan jalan untuk yang pertama, drag jalan ke input fitur. Kemudian sebagai border atau batas untuk melakukan klik fitur itu kita menggunakan batas desa ngalang. Mohon maaf Mas atau Mbak, sampai dengan tahap ini terlalu cepat atau ada yang ingin ditanyakan atau bagaimana? Aman Mas. Baik, terima kasih Mas. Oke, kita lanjut. Kemudian untuk klik fitur kita pilih batas desa ngalang. Oke, untuk output fitur class kita pilih tempat penyimpanan data. Di sini kita coba simpan di file SQL untuk data-data vektor. Tadi kan sudah dijelaskan di awal, untuk format datanya kita menggunakan format data shape file. Oke, di sini bisa kita tambahkan mungkin kita beri nama jalan desa ngalang. Oke. Kemudian klik save, dan oke, ditunggu prosesnya. Nanti setelah selesai prosesnya, dia akan muncul di table of contents di sebelah kiri. Nanti next ke depan, teman-teman sekalian, mungkin ada yang membingungkan, atau ada yang ingin sama-sama belajar, berdiskusi terkait pemetaan, nanti bisa melalui panitia untuk menghubungi saya kembali, atau secara jalur pribadi juga tidak masalah. Jadi nanti kita saling belajar atau berdiskusi terkait pemetaan. Mungkin karena saya juga menyadari untuk sore hari ini, karena mungkin waktunya terlalu singkat, jadi kita memang belajarnya sedikit agak cepat. Jadi mungkin takutnya ada beberapa hal nanti yang kelewatan atau ada beberapa hal yang terlupakan. Jadi mungkin bisa sharing-sharing kembali setelah latihan di batch 1, 2, 3, dan 4. Oke, jadi ini setelah diklik jalan desa ngalang sudah tampil di layer. Oke, kita simbol lagi seperti awal. Kategoris, kelas jalan, head of value, jalan kolektor. Atau nanti teman-teman bisa membuka hasil record dari pelatihan sore hari ini. Oke, pilih warna merah, jalan lain kita pilih ganti kata kuncinya gas untuk garis terputus-putus, diganti warna merah. Jalan lokal warna merah. Oke, jalan setapak kita pilih dots untuk garis untuk titik terputus-putus, kata kuncinya. Oke. Untuk yang berikutnya, kita akan melakukan proses klik pada sungai. Sungai, oke. Klik up toolbox, analysis tools, pilih extract, kemudian klik. Oke. Sebagai input fitur, kita gunakan layer Sungai Kecamatan Gadangsari Polyline. Kemudian sebagai klik fitur kita menggunakan batas desa ngalang. Oke, untuk output fitur kita pilih tempat penyimpanannya. Kita akan beri nama Sungai Desa Ngalang. Kemudian klik save. Oke, kita tunggu. Nanti di bawah ada tulisan klip menandakan proses. Oke, sudah muncul untuk Sungai Kecamatan Gadangsari Polyline-nya. Kemudian kita ganti warnanya,
jadi return dulu, dan klik OK. Kita letakkan atau kita drag di bawah jalan. Kemudian berikutnya sungai Polygon. Kita coba klik menggunakan batas desa ngalang. Sama, jadi untuk proses klip kita memilih data-data vektor yang masuk ke dalam wilayah batas administrasi yang sudah kita tentukan atau batas wilayah penelitian yang sudah kita tentukan. Misalnya lokasi penelitian di suatu desa, kita membutuhkan data-data vektor di desa-desa di sebelahnya atau yang lainnya, jadi bisa kita hilangkan dengan proses klip. Oke, pilih klip. Oke, sebagai input fitur Sungai Kecamatan Gendang Sari Polygon, kemudian untuk klip fiturnya kita gunakan batas desa ngalang. Oke. Kita beri nama Sungai Desa Ngalang Polygon. Oke. Jangan lupa setelah melakukan proses geoprocessing, sebelum lanjut ke proses geoprocessing lainnya, kita harus melakukan simbologi data. Oke. Kita beri nama yang berbeda antara polyline dan polygon. Oke. Berikutnya kita melakukan proses klip pada kontur Kecamatan Gendang Sari. After box, analisis tool, extract klip sama seperti langkah-langkah awal sebelumnya. Untuk fiturnya kita gunakan kontur Kecamatan Gendang Sari. Untuk klip fiturnya kita gunakan batas desa ngalang. Oke, kita pilih tempat penyimpanannya. Untuk desa ngalang, save. Oke. Oke. Bisa kita simbologi kembali menggunakan untuk kontur menggunakan warna olivine grid atau hijau keemasan. Untuk ketebalan garis gunakan 0,5. Oke. Kemudian yang berikutnya kita untuk melakukan proses klip pada penggunaan lahan Kecamatan Gendang Sari. Oke, untuk input fitur kita gunakan penggunaan lahan Kecamatan Gendang Sari. Untuk klip fitur kita menggunakan batas desa ngalang. Pilih tempat penyimpanannya. Kita beri nama penggunaan lahan desa ngalang. Penggunaan lahan desa ngalang, oke. Kita simbologi terlebih dahulu. Untuk value-nya kita pilih TGL atau tata guna lahan. Kemudian add all value seperti tadi, seperti simbologi pada penggunaan lahan Kecamatan Gendang Sari. Untuk belukar atau semak kita gunakan grassland. Kemudian untuk kebun kita gunakan vineyard. Kita ganti untuk background-nya menggunakan kuning muda. Kemudian pemukiman kita menggunakan warna merah muda. Kemudian sawah irigasi kita menggunakan template crosshatch 10%. Oke, edit simbol, jangan lupa. Untuk angle-nya kita ganti menjadi 90 derajat. Warnanya kita ganti menjadi deep sky blue atau biru muda. Kemudian untuk separasinya kita ganti menjadi 6. Kemudian untuk garis berikutnya kita gunakan angle-nya 180 derajat. Kemudian untuk warnanya jangan lupa diganti jadi biru muda. Kemudian untuk separasinya
atau jarak antar garis kita ganti menjadi 2. Kemudian klik OK. Outline width-nya tebalan garisnya 0. Kemudian tegalan kita ganti warna kuning muda. Oke. Oke, ini penggunaan lahan di Desa Malang. Kemudian next kita melakukan proses split pada data kemiringan lereng. Oke, untuk input fiturnya kita pilih kemiringan lereng Kecamatan Gunungsari. Untuk load fiturnya kita menggunakan batas Desa Malang. Oke, kemudian next kita pilih tempat penyimpanan data dan kita beri nama penggunaan lahan kemiringan lereng Desa Ngalang. Kemudian klik save. Oke. Oke. Nah, kita simbologi kembali untuk kemiringan lereng Desa Ngalang. Kategoris untuk value field-nya pilih keterangan atau value. Kita ganti warnanya yang mulai dari yang datar berwarna hijau sampai dengan yang sangat curam berwarna merah. Oke. Untuk ketebalan garis tepi semuanya kita hilangkan. Oke, kalau sudah selesai, klik OK. Oke, seperti ini untuk kemiringan lereng di Desa Ngalang. Kemudian next yang berikutnya geologi. Kemudian klik fiturnya kita menggunakan batas Desa Ngalang. Jadi ini sebenarnya digunakan untuk memberikan batasan wilayah. Baik itu wilayah administrasi maupun wilayah penelitian pada data-data yang akan kita gunakan. Jadi biar data-data yang kita analisis ke depannya tidak terlalu banyak dan sesuai dengan substansi topik penelitian yang akan kita lakukan. Oke, kemudian pilih tempat penyimpanannya, kemudian beri nama geologi Desa Ngalang, kemudian klik save, kemudian OK. Oke, kita lakukan proses simbologi seperti data-data lainnya. Untuk Oke. Yang terakhir kita lakukan proses klik pada data jenis tanah. Sebagai input fitur kita gunakan data jenis tanah Kecamatan Gunungsari. Untuk klik fiturnya kita gunakan batas Desa Ngalang. Oke, kemudian pilih tempat penyimpanan data, kemudian beri nama. Jenis tanah Desa Ngalang, kemudian save. Oke. Setelah selesai, kita bisa melakukan simbologi pada data jenis tanah.
Oke. Setelah data-data mulai dari jalan, sungai, kontur, kemiringan lereng, geologi, jenis tanah, dan penggunaan lahan di Desa Ngalang kita dapatkan data-data sumber data dari Kecamatan Gendang Sari sebagai base data yang kita gunakan. Sebelumnya bisa kita remove. Cara remove-nya klik kanan pada layer yang bersangkutan, kemudian klik remove. Sebagai contoh, jalan Kecamatan Gendang Sari, klik kanan, pilih remove. Oke. Sama untuk layer-layer lainnya. Oke, agar layer-layer yang ditampilkan tidak terlalu banyak, jadi kita coba remove. Oke, ini beberapa data yang kita gunakan untuk melakukan, untuk menentukan atau membuat peta titik sampel penelitian. Jadi, kurang lebih seperti ini. Jika dilihat secara administrasi untuk batas wilayah administrasi Desa Ngalang, di sini sudah untuk peta administrasi sendiri biasanya sesuai dengan peta RBI yang ditampilkan. Yang pertama yaitu data jalan, terus data POI, point of interest, seperti tempat ibadah, terus stasiun, pengisian bahan bakar, dan lain-lain. Kemudian ada kontur, penggunaan lahan, sungai, dan lain-lain. Setelah ini kita akan melakukan geoprocessing berikutnya sesuai dengan tour kemarin, yaitu proses overlay untuk mendapatkan peta titik sampel penelitian. Oke, kita coba checklist atau kita coba tampilkan semua data-data yang akan kita overlay, yaitu peta geologi Desa Ngalang, kemudian peta jenis tanah Desa Ngalang, kemudian peta kemiringan lereng Desa Ngalang, dan yang terakhir yaitu peta penggunaan lahan Desa Ngalang. Oke. Langkah yang harus dilakukan untuk melakukan overlay yaitu toolbox, kemudian sama masih di menu analisis tools, kemudian kita pilih overlay. Untuk overlay sendiri banyak fitur overlay, tidak hanya, tapi untuk menggabungkan layer untuk menentukan titik sampel penelitian biasanya kita menggunakan Union. Setiap overlay untuk tools-toolsnya berbeda-beda untuk fungsinya. Oke, untuk menggabungkannya kita gunakan Union. Oke, pilih Union. Oke, kita pilih data-data apa saja yang akan di-overlay atau ditumpang tinggikan untuk mendapatkan peta titik sampel penelitian. Mulai dari peta geologi, peta draft fitur, kemudian ada jenis tanah, kemudian ada kemiringan lereng, dan yang terakhir ada penggunaan lahan. Jadi untuk melakukan overlay, tipe data harus sama. Jadi untuk overlay biasanya menggunakan data-data berjenis poligon. Jadi tidak bisa poligon dengan polyline, jadi harus poligon dengan poligon. Kemudian sudah kita inputkan 4 data peta yang akan kita overlaykan. Kemudian kita pilih tempat penyimpanannya. Kemudian kita beri nama overlay. Overlay peta Desa Ngalang. Save. Oke, kemudian klik OK. Oke, ini tampilan hasil overlay dari 4 peta yang kita gunakan di Desa Ngalang, yaitu peta geologi, peta jenis tanah, peta kemiringan lereng, dan peta penggunaan lahan. Kita coba buka atribut tabelnya, klik kanan, open atribut table. Oke, di sini data-data gabungan bisa dilihat teman-teman di tabel ini, mulai dari geologi, kemudian untuk kemiringan lereng, kemudian untuk penggunaan lahan, dan untuk jenis tanah. Nah, jadi untuk
kolom-kolom yang tidak kita butuhkan dapat kita hapus terlebih dahulu sebelum melakukan proses eliminasi. Yang pertama, FID geolog mungkin bisa kita coba hapus. Kolom-kolom yang tidak kita perlukan bisa kita coba hapus. Yang kita perlukan tetapi jangan dihapus. Oke. Kita sisakan atribut-atribut yang memang kita butuhkan, seperti geologi, terus kemiringan lereng, penggunaan lahan, dan jenis tanah. Oke. Seperti ini, jadi hanya 4 kolom yang tersisa. Kemudian kita tambahkan field luas, untuk mengetahui luas masing-masing setiap satuan penggunaan lahan, satuan peta lahan. Oke, add field, untuk namanya kita kasih nama luas, untuk satuannya hektar. Kemudian tipe-tipe field, ada 2 tipe utama yang paling sering kita gunakan. Double biasanya digunakan untuk data-data yang berupa angka-angka, tapi untuk data-data yang berupa huruf, itu biasanya kita menggunakan teks. Nanti setelah ini saya akan coba share modul pelatihan tingkat dasar, di situ lengkap penjelasan tentang apa itu short integer, terus apa itu long integer, apa itu float, apa itu double, apa itu text, apa itu depth, semuanya lengkap, sudah saya coba rekap. Nanti akan saya coba share, itu ada modul yang saya coba susun, ada 100-an halaman, nanti teman-teman bisa baca. Jadi di situ lengkap dengan capture atau script capture dari proses pemetaan tingkat dasar. Nanti bisa teman-teman baca atau coba aplikasikan jika punya waktu luang. Oke, kita pilih karena ini berupa angka, kita pilih double. Precision itu jumlah angka di depan koma, kita coba beri 6. Untuk scale itu angka di depan koma, nah, kita coba 2 angka desimal. Oke. Oke, setelah itu kita klik kanan, klik kolom luas, kemudian klik kanan, kemudian kita pilih calculate geometry untuk menghitung luasan setiap poligon yang terbentuk dari hasil overlay. Oke, propertinya kita pilih area, perimeter kita gunakan untuk keliling, kemudian kita unitnya kita ganti hektar, dan klik OK. Oke, di sini muncul banyak sekali satuan peta lahan yang masih dengan luas kurang dari 3 atau 5 hektar. Jadi untuk standar penelitian mungkin karena ini mungkin peta yang dihasilkan nanti skala semi detail, bukan peta-peta detail. Jadi mungkin nanti untuk dan ini pelatihan atau jadi kita menggunakan satuan-satuan peta lahan yang di bawah 5 hektar nanti akan kita coba eliminasi biar tidak terlalu banyak satuan peta lahan yang terbentuk. Oke, setelah itu kita lakukan proses eliminasi. Yang pertama yaitu kita harus menyelek atribut atau kita harus memilih data-data atau satuan peta lahan yang mempunyai luas kurang dari 5 hektar. Misalnya untuk pelatihan hari ini kita menggunakan data-data satuan peta lahan yang kurang dari 5 hektar, akan kita coba eliminasi. Caranya, yang langkah awal yang harus dilakukan yaitu select by attribute. Oke, kemudian pilih luas kurang dari sama dengan, untuk itunya kita gunakan 5, kemudian kita apply. Jadi untuk luas satuan peta lahan yang kurang dari 5 akan dihapus. Akan kita coba eliminasi. Kemudian untuk view processing selanjutnya yang akan kita gunakan yaitu fitur eliminates. Oke, klik data management tools, kemudian general, kemudian generalization, kemudian klik eliminates. Oke, terus kita sebagai input layernya kita pilih overlay peta desa ngalam. Kemudian untuk tempat penyimpanannya kita pilih di file SHP. Kemudian kita beri nama overlay peta desa ngalam 1.
Jadi untuk proses eliminate atau eliminasi tidak dapat dilakukan satu kali. Biasanya kita lakukan 2 sampai dengan 3 kali agar benar-benar data-data yang tidak kita butuhkan atau atribut-atribut data yang tidak kita butuhkan bisa terhapus secara sempurna. Jadi biasanya kalau cuma kita lakukan sekali, mungkin masih ada data-data yang belum terhapus secara sempurna. Nanti akan kita contohkan. Baik, kemudian klik save. Oke. Oke. Sebentar. Klik tadi, pilih tempat penyimpanan. Oke. Save, kemudian klik OK. Nanti proses akan ditambahkan di tulisan-tulisan bergerak di bawah, di bagian paling bawah. Oke, ini kita coba close. Untuk overlay desa ngalang, datanya sudah tidak kita butuhkan lagi. Kita klik kanan, remove. Oke, ini coba kita buka untuk atribut table overlay desa ngalang yang sudah melalui proses eliminasi yang pertama. Kita coba dari 5 hektar. Padahal sebelumnya sudah kita lakukan eliminate untuk menghilangkan data-data satuan peta lahan dengan luas kurang dari 5 hektar. Seperti saya proses eliminate harus kita lakukan 2 sampai dengan 3 dengan 1 kali. Jadi data yang di-eliminate jumlahnya terbatas sekali, tapi untuk data-data di atas angka 100 tidak bisa kita lakukan 1 kali, harus 2 sampai dengan 3 kali. Oke, kita ulangi lagi langkah proses eliminate. Pertama, select by attributes, kemudian luas hektar, perintahnya kurang dari sama dengan 5. Apply, oke, terselect peta-peta dengan luas kurang dari 5 hektar, satuan peta lahan dengan luas kurang dari 5 hektar. Kemudian upper box, data management tools, generalization, eliminate, input layernya kita gunakan overlay peta desa ngalang 01. Kemudian tempat penyimpanannya kita pilih di file SHP juga. Kita beri nama overlay peta desa ngalang 02. Kemudian klik save. Oke, kemudian kita eliminate kembali. Oke, setelah selesai yang untuk overlay peta desa ngalang 1 kita coba remove. Oke, kita cek untuk atribut table overlay peta desa ngalang 02 yang sudah melalui 2 kali proses eliminasi, apakah masih ada data-data dengan satuan peta lahan dengan luas kurang dari 5 hektar. Oke, dapat teman-teman lihat semuanya di layar, tidak ada dengan data-data yang punya luas kurang dari 5 hektar. Oke. Jadi di sini untuk di pemilikan lereng ada yang kosong-kosong, tabel tata guna lahan juga ada yang kosong-kosong. Sebenarnya itu bukan kosong, itu data sungai-sungai yang memang kosong poligonnya, tidak bisa kita untuk penelitian. Selain penelitian tentang air, memang jarang kita select atau kita pilih. Jadi nanti akan kita hapus juga. Oke, setelah selesai, sekarang kita akan merubah tampilan dari di sini dapat kita lihat untuk garis-garis poligon yang ditampilkan bentuknya masih tidak terlalu rapi. Akan kita coba rapikan, tetapi tidak kita rapikan secara manual, kita rapikan melalui sistem atau analisis biar lebih cepat untuk proses merapikan garis-garis di lembar kerja pemetaan ini.
Oke, yang harus kita lakukan yang pertama yaitu melakukan, jadi untuk proses bioprocessing yang kita lakukan yaitu menuklit. Kedua, kita menggunakan overlay, union. Ketiga, kita menggunakan eliminate atau eliminasi. Keempat, kita akan menggunakan smooth polygon. Jadi untuk mempertahankan tampilan polygon. Oke, caranya yang pertama yaitu langkah pertama yang harus dilakukan, pilih cartography tools, kemudian generalization, kemudian smooth polygon. Oke, setelah smooth polygon, kita coba sebagai input fitur kita pilih overlay peta desa Ngalang 02, pilih tempat penyimpanan kita simpan di file SHP, kemudian kita pilih beri nama satuan peta lahan desa Ngalang. Oke, save. Untuk smoothing algoritma atau metode yang kita gunakan untuk melakukan proses smoothing, kita menggunakan PAEK. Kemudian untuk smoothing tolerance, kita gunakan angka-angka optimal dalam pengertian jangan terlalu besar ataupun jangan terlalu kecil. Jadi kalau terlalu besar, dia biasanya akan mengurangi luasan dari poligon tersebut. Jadi kita tidak menggunakan tergantung tingkat pemetaan yang kita butuhkan untuk skala detail, semi-detail, atau skala yang general. Oke, yang mungkin smoothing tolerance di sini kita gunakan angka 500 meter. Oke, untuk handling topological errors, kita biasanya menggunakan flag errors untuk menghilangkan celah-celah atau rongga yang yang dihasilkan setelah proses smoothing polygon. Oke, kemudian kita klik OK. Ya, kita coba dalam perlahan nanti outline colornya kita rubah menjadi hitam. Untuk outline white-nya kita ganti 1, sedangkan yang tadi kita coba hollow juga. Untuk warnanya kita ganti warna merah. Oke. Setelah kita zoom, di sini terlihat perbedaan data-data yang sebelum di smooth dan sesudah di smooth. Sebelum di smooth untuk wilayah ini garisnya agak terpatah-patah, kurang rapi, tetapi setelah di smooth garisnya jauh lebih rapi. Oke. Tetapi seperti yang saya sampaikan di awal, dalam proses smoothing, angka smoothing toleransinya yang digunakan harus opsional, maksudnya harus angka-angka optimal dalam pengertian tidak terlalu kecil atau tidak terlalu besar, karena jika terlalu besar dia akan mengurangi luasan dari poligon-poligon tersebut. Oke, kanan, zoom to layer. Oke, sekarang kita akan melakukan proses query data. Kita akan mencoba memberikan field satuan peta lahan di layer satuan peta lahan desa Ngalang. Nanti inilah dasar kita menentukan titik sampel penelitian. Biasanya memang titik sampel penelitian kita hasilkan untuk misalnya pemetaan erosi, pemetaan dan pemetaan lainnya. Biasanya kita menggunakan overlay beberapa peta yang bersangkutan, misalnya untuk pemetaan tingkat kerawanan banjir, tingkat kerawanan kekeringan. Jadi peta-peta yang kita gunakan yaitu peta-peta yang secara teoritis atau memang berpengaruh terhadap substansi dari penelitian kita. Oke, untuk field yang tidak digunakan bisa dihapus terlebih dahulu. Oke. Untuk field yang tidak digunakan kita coba hapus. Sudah, di sini akan kita tambahkan field SPL atau satuan peta lahan. Satuan peta lahan. Kita singkat saja SPL. Tipenya seperti saya sampaikan sebelumnya, untuk double kita menggunakan data untuk
data-data dengan tipe angka, sedangkan untuk teks, untuk data-data dengan tipe huruf. Untuk jumlah karakter, misalnya kita gunakan angka 100. Jadi ada 100 karakter yang dapat kita input di dalam kolom satuan pengenalan lahan. Oke. Oke. Mungkin ini akan kita lakukan secara manual untuk memberi nama atau field di satuan penggunaan lahan. Oke. Untuk memberikan field di satuan penggunaan lahan, mungkin kita dapat pilih editor, kemudian start editing, kemudian pilih satuan penggunaan lahan di sana lahan, dan oke. Jadi untuk proses edit nanti di ArcMap, kita wajib melakukan yang namanya start editing. Tetapi setelah selesai melakukan proses editing, kita wajib juga untuk melakukan save edit and stop editing. Oke. Ini kita lakukan secara manual untuk penentuan SPL. Oke. Seperti ini. Kita beri singkat saja, misalnya informasi pokok kita singkat dengan FK. Oke. 0 sampai 18 tergolong datar. Kemudian, maaf, ini ada yang kosong. Ini sebenarnya poligon-poligon sungai. Jadi di sini bisa kita tambahkan kita ganti jadi poligon sungai. Oke, sama. Yang kedua juga sungai. Jadi di sini ada 77 baris yang harus kita lakukan secara manual. Yang kedua, yang pertama juga. Oke, yang kedua berikutnya kita coba mengisikan satuan peta lahan secara manual. A itu undecided, 15-25% tergolong kebirikan lereng landai, kemudian penggunaan lahannya itu berupa tegalan, kita singkat P, dan untuk jenis tanahnya kita gunakan L atau lotosol. Ini kita lakukan sampai dengan yang terakhir, mungkin agak sedikit lama, nanti bisa kita untuk proses layout dan lain-lain, mungkin kita coba di batch kedua. Mas, Mbak, sebelumnya saya minta maaf, mungkin ini agak sedikit lama, nanti saya memberikan manual untuk satuan penggunaan lahannya. Mungkin pas nanti selesai di 5:30 untuk layout, mungkin kita lanjut di minggu depan ya? Iya boleh Mas, soalnya bentar lagi juga mau habis waktunya. Oh nggih, baik. Ini atau untuk ini nanti penjelasannya satuan penggunaan lahan saya lanjut di minggu depan, tapi intinya kita memberikan satuan penggunaan lahan sesuai dengan nama setiap yang kita gunakan tadi kan ada peta geologi, terus kemiringan lereng, penggunaan lahan dan pedologi. Jadi kita isikan sesuai singkatan-singkatan dari peta-peta yang kita gunakan. Nanti ini akan saya lanjutkan untuk mengisikan keterangan satuan penggunaan lahan. Next minggu depan saya jelaskan kembali tentang satuan peta lahan. Setelah itu kita layout, kemudian kita coba georeferencing sebentar, kemudian download data-data citra satelit, data-data DEMNAS, data-data RBI format cetak ataupun format save file. Kemudian kita masuk ke pemetaan hidrologi. Mungkin untuk pemetaan hidrologi yang pertama yang akan kita lakukan yaitu memetakan pola aliran air tanah. Jadi nanti kita mencoba untuk memetakan pola aliran air tanah. Mungkin 1 jam kurang lebih, jadi 1 jam lagi dapat kita lakukan untuk melanjuti pertemuan di batch pertama ini. Mungkin memang waktunya relatif singkat untuk pemetaan tingkat dasar, karena memang banyak sebenarnya beberapa pemetaan tingkat dasar atau proses tahapan pemetaan tingkat dasar
yang harusnya dimengerti sebelum kita melakukan lanjutan ke pemetaan lanjutan seperti yang sudah masuk ke analisis semacam misalnya pemetaan hidrologi, kita nanti akan banyak bertemu dengan analisis interpolasi, terus next untuk topografi, apalagi topografi kita mau masuk ke ArcScan atau pemetaan 3 dimensi, otomatis secara teknis kita harus setidaknya memahami dasar-dasar pemetaan topografi itu sendiri. Nanti kita akan coba masuk ke ArcScan, karena untuk pemetaan 3 dimensi sendiri masih software ArcGIS yang digunakan, cuman untuk aplikasinya sudah berbeda. Nah, untuk pemetaan 2 dimensi kan kita menggunakan ArcMap, kemudian di peta 3 dimensi kita sudah menggunakan ArcScan. Dan peta pemetaan 3 dimensi biasanya kita menggunakan di-combine antara ArcGIS dengan SketchUp biasanya. Jadi untuk memberikan permodelan bentuk rumah, bentuk bangunan, terus sungai dan lain-lain. Jadi mungkin nanti bisa kita pelajari pelan-pelan. Jadi di luar pertemuan dari batch 1 sampai dengan batch 4, nanti kita bisa berdiskusi kembali atau sharing-sharing lagi terkait pemetaan-pemetaan. Mungkin begitu Mbak ya. Jadi ini mungkin saya cukupkan sekian dari saya. Nanti untuk penamaan SPL saya coba lanjutkan. Nanti kita bertemu kembali di yang batch kedua di minggu depan hari Sabtu ya Mbak ya. Ya Mas, benar Mas. Jadi teman-teman sekalian, sebelumnya saya ingin mohon maaf jika penyampaiannya yang kurang jelas atau terlalu cepat. Jadi nanti makanya untuk mengantisipasi hal tersebut nanti kita bisa berdiskusi kembali. Kemudian sebelumnya saya sekali lagi ingin mengucapkan terima kasih kepada tim panitia dan teman-teman dari mahasiswa ilmu tanah Universitas Sriwijaya karena sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi ilmu atau berdiskusi atau sharing terkait pemetaan. Untuk waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Mas Johan Setiadi yang telah memberikan materinya. Agak repot ya Mas ya, banyak banget soalnya. Nah, untuk nanti jadwalnya mungkin akan dikoordinasi dengan tim Masnya ya Mas, nanti Mas Johannya dikabarin lagi. Baik Mbak. Baik, untuk rekan-rekan sekalian, itulah akhir dari batch pertama ini. Dan minggu depan kita bisa ketemu lagi pada tanggal 7 Agustus tahun 2021. Tentunya